siang, Kak. Selamat siang. Mohon maaf sebelumnya, kedatangan kita di sini ingin mewawancari Kakak tentang keberagaman agama yang berada di Yogyakarta. Nah, sehubung dengan Kakak beragama Katolik, izinkan kami untuk menjadikan Kakak sebagai narasumber kita. Bagaimana, apakah Kakak bersedia? Bisa. Nanti mungkin langsung pertanyaan aja. Nanti saya jawab sebisanya aja ya, Iya. sebagai perwakilan dari agama saya mungkin. Iya, baiklah. Nah, untuk pertanyaan pertama tuh Kak, apa pandangan Kakak tentang keberagaman agama atau kepercayaan yang ada di Yogyakarta ini? Toleransi keberagaman agama atau kepercayaan di Yogyakarta itu sikap toleransinya sangat tinggi. Ya kita dapat lihatlah dari kehidupan masyarakatnya. Mereka bisa hidup berdampingan walaupun berbeda keyakinan. Kayak tidak menghakimi agama satu sama lain. Kayak sikap toleransinya sangat tinggi lah di sini. Gitu aja sih. Nyaman gak sih? Nyaman aja. Dari kampusnya juga terlihat tuh. Iya, dari kampusnya juga pertemanan mahasiswanya juga nggak mulus, memandang satu agama. Iya, gak menghakimi juga kan? Iya. Untuk pertanyaan kedua nih Kak, dalam melaksanakan kegiatan toleransi umat beragama, siapa yang Kakak jadiin panutan? Jadi panutan saya sih yang lebih ke teman dekat saya aja. Dia beragama Katolik tapi dia bersekolah di SMA negeri. Tapi dia tetap menghargai pertemanan satu sama lain, kayak menghargai waktunya temannya sholat, apalagi berpuasa, tetap menghargain gitulah. Kayak bagus aja sih sikapnya kalau kayak gitu kan. Iya sih. Patut dicontoh. Iya, patut dicontoh. Walaupun temannya berpuasa, dia ikut juga kayak ikutan nggak makan di depan mereka, kayak menghargai banget. Nggak ikut juga puasa gitu. Enggak lah. Untuk pertanyaan ketiga nih Kak, upaya apa saja yang sudah Kakak lakukan untuk menjaga toleransi beragama di Yogyakarta ini sendiri? Nah, kalau upaya aku untuk selalu menjaga sikap toleransinya tetap tinggi ya salah satunya kayak ngajak teman main. Tapi pas udah waktu sholatnya mereka, tapi aku tetap menghargai kayak sholat dulu deh baru main gitu. Atau pas mereka puasa kita nggak ngajak mereka makan, lebih ke ngajak ngobrol gitu, kayak ngabisin waktu bersama mereka biar mereka puasanya juga semangat. Iya. Gitu ya kan? Keren nih teman kayak gini ya. Iya. Mungkin gitu aja sih. Iya. Pertanyaan keempat nih, terakhir Kak. Bagaimana tanggapan dan saran Kakak tersendiri terkait permasalahan saling menghakimi antar umat beragama agar sikap toleransi umat beragama di Yogyakarta ini berjalan secara damai? Saran saya dalam masalah itu yang lebih ke intinya aja ya, kayak masalah sikap toleransinya mereka itu masih kurang, sering menghakimi agama satu sama lain. Nah, saran saya sebagai mahasiswa ya kita bersikap sabar aja sih, kayak ya udahlah nggak usah banding-bandingin agama kita lebih baik dari agama mereka, kayak sabar dan sikap toleransinya lebih tinggi aja, kayak sabar aja sih, nggak usah emosian juga nanggapin kayak begituan kan. Ya. Jadi kayak kalau misalnya berteman ya berteman aja. Iya. Ya nggak usah saling menghakimi agamaku lebih baik daripada agamamu. Nah, betul. Oke. Jadi sabar aja deh, jangan emosian ya. Iya benar. Karena Tuhan kita cuma satu. Cuma berbeda aja. Berbeda aja. Aminnya sama. Ya, berbeda cara. Apa sih cara menyembahnya mungkin beda kan? Iya. Baik Kak, terima kasih karena Kakak sudah meluangkan waktu, sudah menjadikan narasumber untuk kita. Terima kasih kembali. Semoga bermanfaat. Amin. Makasih Kakak. Terima kasih Kakak. Udah. Selamat malam Mas. Ya, selamat. Ini dengan siapa? Mas Labib, Mas Labib. Nah, ini semester berapa Mas? semester 3 Mas. Semester 3. Oh, kuliah ya Mas? Iya. Di UPY? Ya. Oh jelas UPY. Iya. Kelihatan dari mukanya ya Mas. Kelihatan langsung buka. Oke. Ini Mas, ini kan saya mau tanya Mas. Ini mengenai pandangan Masnya terkait dengan keberagaman agama yang ada di Jakarta, terutama kan ini pada kasus-kasus tentang toleransi beragama antara umat Islam dengan agama lain, atau mungkin agama lain dengan umat Islam sendiri itu bagaimana? Kan kita sebagai warga negara itu harus saling toleransi, itu bagaimana? Nah, untuk keberagaman umat beragama sendiri kan di Indonesia khususnya di Jakarta ya. Nah, jadi kan di Jakarta ini kan juga mungkin mayoritas sendiri kan terdiri dari umat Islam, tapi bukan berarti yang agama minoritas seperti yang Kristen atau Hindu atau Buddha yang lain itu bisa kita sudutkan. Begitu juga dengan mereka, itu tidak bisa semena-mena menyudutkan kita ataupun memprovokasi atau
ya menjelek-jelekkan satu sama lain. Walaupun di Islam sendiri itu kan toleransi antar umat beragama itu kan ya harus ya. Itu kan juga sejak zamannya Nabi Muhammad dulu kan. Nabi Muhammad juga kan mentoleransi umat dari agama lain. Jadi sebagai umatnya juga, kita sebagai umat Islam juga kan harus mampu mentoleransi agama lain, gitu. Menganut agama lain harus kita toleransi seperti itu. Jadi konteksnya ini masnya intinya dalam saling ibadah ya. Ya. Maksudnya kita saling menghargai lah umat Nasrani, dia juga dia ke gereja kan, dia juga apa istilahnya, jangan mengganggu mereka, sama aja dengan umat lain, dengan umat Islam juga kan. Tapi terkadang itu juga ada hal-hal misalkan seperti kan ini mas kan misalnya ini sampingnya gereja, sampingnya masjid ya. Kan kalau pada hari Minggu kan ibaratnya ini suara lonceng, ini suara azan gitu loh mas. Kalau menurut saya gimana itu? Berarti mereka harus saling gimana, saling toleransinya gitu. Untuk seperti hal itu ya, misal seperti di hari Minggu ya kan. Iya, ada penganut misal dari yang di gereja kan biasanya melaksanakan ibadah setiap hari Minggu ya kan. Iya. Terus mungkin di pasar itu juga mereka itu dengar ada adzan gitu. Nah, sebenarnya itu juga tidak menjadi masalah ya. Selagi hal itu juga tidak mengganggu, bahkan dulu itu saya juga pernah dengar ya dari penganut agama yang non Kristen itu, suara adzan itu juga tergantung dari mereka sendiri sebenarnya. Oh, dari mereka sendiri. Apakah itu mengganggu atau tidak itu tergantung mereka sendiri sebenarnya. Ya. Ada juga yang non Islam itu menganggap bahwa suara adzan itu juga terkadang membantu mereka untuk mengatur waktu, Mas. Jadi tergantung bagaimana orang tersebut itu menanggapinya. Jadi apakah mereka menanggapinya secara positif atau mereka menganggap hal itu hal yang negatif gitu. Kembali kepada pribadi masing-masing. Ya. Tapi kalau misalnya mas, kalau ini mungkin Thailand ya, upaya apa yang mungkin penting agar kita bisa saling menjaga keharmonisan dalam umat beragama? Jadi secara toleransi itu bagaimana? Upaya apalah? Tindakan apalah? Nah, upaya yang bisa kita laksanakan yaitu mungkin kalau dari lingkup yang kecil seperti di kampus ini, kita itu mungkin kan banyak nih mahasiswa yang non juga kan, yang walaupun mereka minoritas ya, kita juga tidak boleh semena-mena kepada mereka itu menekan mereka atau ya intinya sesuatu yang membuat mereka itu terkucilkan seperti itu. Nah, itu untuk di lingkup kecil. Untuk lingkup besar sendiri seperti apa? Mungkin bisa kita dari pemerintah sendiri itu bisa mengadakan seperti sosialisasi ya kan. Jadi sosialisasi itu nanti bisa kita kumpulkan dari misalnya ahli-ahli, misal dari ahli-ahli agama. Seperti misalnya nanti kan dulu itu saya pernah lihat ada kayak sosialisasi tentang toleransi antar umat beragama. Itu setiap lapisan masyarakat, setiap orang yang ahli dalam agama tersebut itu pasti ya diundang mas. Di situ semuanya hadir mas, dari berbagai kalangan, berbagai background agama. Jadi semuanya itu dihadirkan di situ. Bagaimana cara mereka itu harus mensosialisasikan kepada masyarakat seperti itu mas. Jadi pemerintah itu juga sangat berperan penting dalam menjaga toleransi antar umat beragama. Ya, mungkin dari kita sendiri juga harus memulai, walaupun hanya langkah kecil, setidaknya itu bisa kita tularkan kepada teman-teman kita. Itu berarti intinya kita harus bisa saling menjaga itu lewat istilahnya secara personality kita ya. Kita saling menjaga perasaan kita sama satu sama lain kan, karena kita juga banyak beragaman ya mas, diversity ya mas ya. Oke, baiklah, mungkin itu yang bisa saya tanyakan kepada Mas Labib, karena Mas Labib juga seorang yang dia itu praktisi dalam agama, dan dia juga ternyata adalah pondok ya mas ya. Dulu pondok mana mas? Dulu saya pondok di daerah Gunung Kidul. Oh, daerah Gunung Kidul. Dia juga seorang santri ya. Oke, sekian itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.